Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang kami sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit aktivitas yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan interaksi kita kepada ibu kita yang saya rangkum dalam sebuah kata berupa kado ibu. Ya, jadi kado ibu itu apa saja nanti akan kita bahas sekilas di sini ya. Semoga saja bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita sehingga menambah ikatan kasih sayang antara kita dengan ibu kita. Baiklah, yang pertama, kado ibu terdiri dari 5 unsur ya. K, do, kemudian I, B, O. K di sini adalah katakan cinta. Baiklah, kita mulai dari katakan cinta. Dalam Islam, mengungkapkan rasa cinta itu merupakan salah satu sunnah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya maka beritahukan padanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan begitu ya. Ketika saya yakin semua yang ada di sini pasti sangat menyayangi ibu kita, maka dari itu jangan ditunda-tunda ya. Selagi kita ada kesempatan maka sampaikanlah begitu ya perasaan kita itu. Bisa kita aplikasikan dengan mengatakan sayang Umi atau sayang Ibu atau apapun bentuk ekspresi kalian untuk menyampaikan bahwasanya kalian mencintai dan menyayangi ibu kalian. Itu yang pertama ya, katakan cinta. Kemudian yang kedua adalah do. Doakan yang terbaik dan istimewa. Doakan yang terbaik dan istimewa. Selain diri sendiri, orang tua adalah orang yang paling berhak atau orang yang paling membutuhkan doa kita. Jadi yang paling berhak atas doa kita selain diri kita sendiri adalah orang tua kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Luqman ayat ke-14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan mendoakan orang tua itu adalah salah satu dari bentuk berbuat baik yang utama karena mendatangkan banyak kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslimah berkata, ada secuil kisah ya yang bisa kita simak. Jadi ada seorang muslimah yang berkata, semenjak menjadi istri dan orang tua, Allah memperbaiki hubungan saya dan orang tua saya. Saya jadi bisa memahami orang tua saya, sikap dan keputusan hidup mereka, dan saya sungguh menjadi lebih mengasihi mereka, memaafkan mereka dan bersyukur. Sungguh perkataan ini adalah perkataan seorang yang mendapat petunjuk dan kasih sayang dari Allah. Bisa kita cermati ya. Jadi ada seorang perempuan muslimah yang berkata, semenjak menjadi istri dan orang tua, bla 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 gitu ya. Kenapa semenjak menjadi istri dan orang tua? Ya karena memang ketika seorang perempuan itu ya sudah pernah melahirkan atau sudah pernah merasakan bagaimana rasanya seorang ibu, maka dia akan semakin mencintai ibunya karena bisa merasakan bagaimana rasanya mengandung kemudian bahkan melahirkan dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Maka mungkin ketika sebelum dia menjadi seorang ibu, dia belum bisa memahami beberapa hal yang terjadi, kenapa ibuku bersikap seperti ini, tapi ketika sudah merasakannya maka pikirannya lebih open minded begitu ya, lebih bisa merasakan, oh ternyata ketika dulu aku berpikiran bahwa ini tidak baik menurutku, ternyata sungguh luar biasa begitu ya. Dia pandangannya bisa berubah semenjak menjadi seorang istri dan juga orang tua. Nah ini ya, ini menjadi sesuatu hal yang tentunya sangat penting sekali. Jadi yang harus kita yakini adalah bahwasanya apapun yang dilakukan orang tua itu pasti yang terbaik untuk anaknya, walaupun kadang kita belum bisa menerima hal itu begitu ya, belum bisa sepenuhnya menyadari hal itu, tapi insya Allah itu adalah yang terbaik sebagai wujud kasih sayang dari orang tua kita, terutama ibu kita. Di sini dikatakan Ibnu Abbas berkata ya, belumlah syukur seorang hamba diterima sebelum ia syukur kepada orang tuanya. Semoga saja kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri hadirnya dua sosok yang begitu mulia yang dihadirkan untuk kita ya. Kemudian Ibnu Uyainah berkata, barang siapa melakukan sholat 5 waktu maka ia sungguh bersyukur pada Allah. Barang siapa mendoakan kedua orang tuanya setelah sholat maka sungguh ia bersyukur kepada orang tuanya. Jadi mendoakan orang tua kita setelah sholat itu menjadi wujud salah satu kesyukuran kita atas hadirnya orang tua kita. Kemudian ada lagi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, doamu kepada orang tuamu pada sholat tarawih dan sholat tahajud lebih baik daripada engkau menyembelih atas nama orang tuamu 10 unta. Jadi sampai di sini janganlah berhenti berdoa
semuanya ya, karena tentu engkau sudah tahu bahwa doa seorang anak solih untuk orang tuanya tidaklah terputus amalannya meski kedua orang tuanya sudah meninggal. Ini juga sesuatu hal yang sangat luar biasa, sehingga mulai saat ini mari kita persembahkan doa-doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Jadi tantangan hari ini adalah ketika biasanya mungkin kita mendoakannya standar biasa saja, nanti coba kita mendoakan hal-hal yang lebih istimewa ya pada hari ini. Jadi misalnya kita tahu salah satu keinginan orang tua kita, lalu kita juga menyematkan dalam doa-doa kita, semoga saja apa-apa yang diinginkan oleh ibu kita terutama itu dapat terwujud dan dapat dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama katakan cinta, yang kedua doakan yang istimewa atau yang terbaik. Kemudian kado ya. Kemudian yang selanjutnya adalah indahkan akhlak ya, indahkan akhlak terutama dalam tutur kata. Sebagaimana kita tahu bahwasannya di masa pandemi ini adalah masa yang mungkin yang terjadi itu seperti agak berkebalikan ya. Biasanya kita sebagai anak boarding jauh dari orang tua, tapi pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan mereka ya, sehari-hari bersama mereka. Karena dekat itulah maka biasanya banyak terjadi interaksi ya, setiap hari ketemu dan sebagainya, dan itu berpeluang banyak salah. Barangkali ibu kita sering mengingatkan kita atau menasihati kita, kemudian kita menjawab yang tanpa sengaja ternyata hatinya telah terluka ya, hati ibu kita telah terluka dengan akhlak kita atas jawaban-jawaban kita yang misalnya ketus dan sebagainya yang kadang tidak kita sadari. Ada sebuah ayat Al-Quran yang mungkin bisa mengingatkan kita ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini merupakan sebuah teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita dilarang untuk bersuara yang keras begitu ya, apalagi membentak orang tua, bahkan berkata saja itu tidak diperkenankan. Begitu luar biasa Al-Quran mengatur bagaimana adab seorang anak kepada orang tua dalam hal ini terutama ibu ya. Kemudian aplikasinya semoga saja semenjak ini ya, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya juga kalian sudah mengaplikasikan ini. Bagi yang belum, bisa senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan mengazamkan diri untuk ke depan bisa lebih memberikan akhlak-akhlak yang terbaik untuk kedua orang tua. Ketika kita kepada teman saja begitu ya, ketika kita menyakiti hatinya, merasa tidak enak, apalagi kepada ibu kita ya, yang telah melahirkan kita, yang telah memberikan jasa yang sangat-sangat banyak kepada kita, yang tak mampu ketika kita akan membalasnya. Maka dari itu kita evaluasi kembali, semoga saja ke depan kita benar-benar menjadi anak yang berakhlakul karimah, berakhlak dengan sebaik-baik akhlak kepada ibu kita. Itu ya. Kemudian setelah indahkan akhlak ada B ya, IBU, kado ibu. B-nya adalah beri hadiah ya. Dan di sini dikatakan hadiah terindah untuk ibu, tentu ada banyak ya. Kita bisa memilih hadiah-hadiah yang cocok untuk seorang ibu, namun hadiah terindah untuk ibu adalah hadiah yang telah direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa idza mata bnu adam in qata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah ya. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali hanya 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini adalah hadiah terindah ya. Kalau di sini juga kita bisa coba memberikan hadiah sederhana yang meski tidak mahal dan tidak berwujud materi, namun bisa memberikan makna yang mendalam. Misalnya ya, selesai setoran 30 juz. Nah, itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa yang pasti yang bisa kalian hadirkan jika kalian mampu, dan insya Allah mampu ya, hanya mau atau tidak begitu ya. Kemudian juga
Salah satu contoh sederhana hadiah adalah memberikan sajian masakan istimewa esok hari misalnya ya, atau sekedar minuman penghilang dahaga yang segar di tengah teriknya sang surya, atau menu sahur dan berbuka yang merupakan hasil karya tangan kalian sendiri. Itu bisa jadi hadiah-hadiah sederhana yang bisa kalian berikan kepada ibu kalian ya di hari-hari ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, kado ibu adalah huruf U ya, ucapkan maaf begitu ya. Jadi kalau dalam ilmu psikologi itu meminta maaf dan memaafkan itu memberikan efek yang begitu positif ya, berdasarkan kajian psikologi. Dan harapannya kita tidak menunggu sampai hari raya untuk meminta maaf kepada orang tua kita, karena bagaimanapun pastinya banyak sekali hilaf dan salah yang telah kita melakukan yang kadang tidak kita sadari telah melukai hati ibu kita. Maka dari itu yang terakhir adalah ucapkan maaf. Mari kita berikan, jangan menunggu sampai lebaran ya, sekali lagi segera meminta maaf jika salah. Kemudian kenapa? Karena kembali lagi ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Jadi harapannya kita senantiasa menjadi anak yang diridhoi oleh orang tua kita dalam setiap aktivitas langkah kita, sehingga itu akan memudahkan kita untuk meraih cita-cita kita. Itu ya kelima hal yang saya rangkum dalam kado ibu. Katakan cinta, doakan yang terbaik, kemudian indahkan akhlak, berikan hadiah, dan juga ucapkan maaf. Mari kita berikan kado ibu setiap hari di tengah pandemi yang telah terjadi ini, ketika Allah masih memberikan kesempatan ya kepada kita untuk menghabiskan hari bersama ibu kita sebelum semuanya menjadi penyesalan dan menjadi kenangan yang tak mungkin bisa terulang. Itu saja dari saya, semoga saja bermanfaat untuk menjadi suplemen hari ini ya. Salam sayang dari kami ibu-ibu kalian di asrama Ihsanul Fikri. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.